Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadil Amra dengan NIM 23021050154. Di sini saya ingin berbagi sedikit pengetahuan mengenai past continuous tense dan degree of cooperation. Nah, langsung saja tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk pada materi yang pertama, yakni past continuous tense. Past continuous tense merupakan tenses yang digunakan untuk menyatakan peristiwa yang sedang terjadi atau berlangsung di masa lampau. Nah, maksudnya kejadian yang sedang terjadi atau sedang berlangsung di masa lampau dan masih berlangsung hingga kejadian kedua terjadi. Misalnya, I was eating when you called me. Saya sedang makan ketika kamu menelpon saya. Hal ini berarti sebelum saya makan, kamu menelpon dan mungkin masih makan setelah teleponan berakhir. Kejadian tersebut terjadi pada suatu waktu di masa lampau dan tidak lagi terjadi pada saat ini. Adapun rumus untuk past continuous tense untuk kalimat positifnya itu subject plus to be yang digunakan itu sama dengan simple past. Rumus nominal simple past tense yakni was or were plus verb plus object complement. Untuk kalimat negatifnya itu subject plus to be was or were plus not plus verb plus object complement. Untuk kalimat interrogatifnya to be-nya di depan was or were plus subject plus verb plus tanda negatif, tanda tanya. Nah, untuk kalimat negatifnya tinggal ditambahkan not, dan untuk interrogatifnya itu to be-nya dibalik. Yang dulunya di belakang subjek, sekarang di depannya diikuti dengan subjek plus something plus tanda tanya. Nah, penggunaan to be di sini seperti yang sudah saya bilang tadi, sama dengan rumus nominal simple past tense, yakni was dan were, di mana was itu berlaku untuk subjek yang singular atau tunggal kecuali you, yakni I, he, she, it, dan nama orang. Sedangkan were itu berlaku untuk you dan semua subjek yang jamak atau plural, yakni they, we. Contohnya, while she was crossing the incident happened. Selagi dia perempuan sedang lewat, kecelakaan terjadi. While di sini adalah adverb of time atau keterangan waktu yang menunjukkan bahwa tenses ini adalah past continuous tense. She adalah subject, to be was, crossing adalah verb being, the incident happened is object complement. Nah, while she was not crossing, the incident happened. While adverb of time, she adalah subject, to be-nya was, ditambahkan not karena kalimat negatif. Verb ing-nya itu crossing, dan incident happened is subject complement. Was while she crossing, the incident happened. Apakah selagi dia perempuan lewat, kecelakaan terjadi? Ingat, to be-nya itu dikedepankan, paling depan, diikuti dengan subject plus verb plus tanda tanya. Nah, berbicara tentang adverb of time, pada tenses past continuous tense itu dibedakan menjadi dua. Mengapa diperlukan adverb of time? Karena sesuai dengan pengertiannya tadi, past continuous tense adalah bentuk kalimat yang disela oleh kejadian lain dan juga dapat digabungkan dengan kejadian lainnya pada waktu yang bersamaan. Nah, di sini kita kan membutuhkan kata penghubung yang menghubungkan antara dua klausa. Nah, kata penghubung tersebut yakni adverb of time atau keterangan waktu. Dan juga keterangan waktu ini atau adverb of time ini merupakan ciri khas dari past continuous tense, yakni when dan while. When atau ketika adalah keterangan waktu yang digunakan untuk menunjukkan kegiatan dengan waktu yang spesifik. Contohnya itu, they were studying when I come. Mereka sedang belajar ketika saya datang. When, ketika. Hal itulah yang menghubungkan antara dua klausa. While atau selagi. Keterangan waktu ini digunakan untuk menunjukkan kegiatan yang dilakukan secara bersamaan dalam satu waktu. Contohnya, I was eating
while my brother was studying. Saya sedang makan selagi kakak saya atau adik saya sedang belajar. Nah, maksudnya saya makan sementara kakak saya sedang belajar. Untuk lebih jelasnya, penggunaan when seperti contoh ini. Nabil was reading comic when Raja come. Nabil sedang membaca komik ketika Raja datang. Nah, Nabil adalah subjek, was to menggunakan to be was karena subjeknya itu he atau nama orang Nabil. Reading verb 1 plus ing, comic when adalah adverb of time Raja come. Nabil was not reading comic when Raja come. Nabil tidak sedang membaca komik ketika Raja datang. Was Nabil reading comic when Raja come? Apakah Nabil membaca komik ketika Raja datang? Jawabannya ada 2. Jika ya, maka dijawab yes, he was. Jika tidak, dijawab no, he was not. Adapun fungsi dari past continuous tense, yakni menyatakan kejadian yang berlangsung di masa lampau, menunjukkan 2 kejadian yang terjadi secara bersamaan di waktu lampau, sebelum dan sesudah tindakan atau peristiwa lain. Sesuatu aktivitas terganggu oleh tindakan atau peristiwa lain untuk jangka waktu yang lama, apakah spesifik atau tidak ditentukan. Membahas sesuatu yang berulang-ulang, menunjukkan keburukan seseorang, untuk menunjukkan perkembangan, pertumbuhan, dan perubahan lain dari waktu ke waktu, menceritakan sebuah kisah atau menggambarkan suasana, menunjukkan aksi dalam 2 durasi berbeda di waktu bersamaan. Nah, itulah tadi materi tentang past continuous tense. Kita masuk ke materi yang kedua, yakni degree of compression. Degree of compression adalah grammar dalam bahasa Inggris yang menunjukkan perbandingan. Intinya, perbandingan. Degree of compression ini digunakan sebagai kata pembanding antar objek. Objek di sini ada 2. Yang pertama itu adjektif atau kata sifat, dan yang kedua itu adalah kata keterangan atau adverb. Nah, pada tenses ini biasanya ditandai dengan penggunaan as, adverb or adjective as, more, less, most, dan lain sebagainya. Nah, pada degree of compression dibedakan menjadi 3 jenis atau 3 tingkatan. Yang pertama itu positive degree. Nah, pada positive degree, kedua hal yang dibandingkan berada di level yang sama atau sebanding. Yang kedua ada comparative degree. Salah satu dari kedua hal yang dibandingkan memiliki sifat lebih dibanding hal lain. Superlative degree, hal yang dibicarakan memiliki sifat paling di antara yang lain. Intinya, positive degree itu sama, comparative degree itu lebih, sedangkan superlative itu paling atau ter. Nah, untuk lebih jelasnya, pada positive degree ditunjukkan rumus subjek atau the subject pertama plus atau orang pertama plus to be plus as adjective as plus subjek kedua. Contohnya, Novi is as beautiful as Alvira. Novi sama cantiknya dengan Alvira. Nah, rumus keduanya itu subjek pertama plus verb plus as adverb as plus subjek kedua plus verb. Verb di sini bersifat opsional. Contohnya, Fadil speak as calmly as Ival does. Fadil berbicara setenang Ival. Suho like as handsome as Sejun. Suho terlihat sama gantengnya dengan Sejun. Nah, bedanya pada kedua rumus tersebut, pada rumus pertama yang dibandingkan itu adalah noun atau kata benda, orang. Yang di sini yang dibandingkan adalah Novi dan Alvira. Yang cantiknya itu adalah sama. Yang untuk rumus kedua yang dibandingkan itu verbnya atau kata kerjanya. Apakah Fadil saat berbicara sama tenangnya seperti Ival?
kamu adalah gadis yang tercantik. Nah, untuk rumus lainnya itu subject plus to be plus the most plus adjective. Chocolate is the most delicious flavor. Coklat adalah rasa yang paling enak. He is the most diligent student in my class. Dia adalah siswa yang paling rajin di kelasku. Nah, rumus kampanye itu subject plus verb plus the adverb plus adverb itu diakhiri dengan akhiran est ditambahkan objek. Objeknya ini bersifat opsional. Contohnya, Jungkook runs the fastest of all the runners. Jungkook berlari paling cepat dari semua pelari. Dohye speak most calmly in class. Dohye berbicara paling tenang di kelas. Nah, pada contoh pertama tadi ada his drawing is the best. Gambarnya adalah yang terbaik. Nah, seharusnya kata the best ini tidak seharusnya saya masukkan pada sini, tapi the best ini memang suatu adjektif yang sudah ditentukan. Kata adjektif tidak berurutan yang sudah ditentukan, jadi tidak lagi ditambahkan est. Nah, nanti kita bahas di belakang, jadi ikuti sampai akhir. Nah, untuk membedakannya, pertama bisa dilihat dari level hal yang dibicarakan. Pada positive degree itu berada di level yang sama atau sebanding, sedangkan comparative degree salah satunya memiliki sifat dibanding sifat lebih dibanding hal lainnya, sedangkan superlative degree itu memiliki sifat paling, ingat paling atau ter di antara yang lainnya. Nah, yang kedua untuk membandingkannya itu bentuk adjektif atau adverb yang digunakan. Untuk positive degree itu adverb atau adjektifnya itu tetap atau tidak berubah, sedangkan comparative degree berubah bentuk dengan menambahkan imbuhan er di belakangnya atau more di depannya. Sedangkan superlative degree itu berubah bentuk dengan menambahkan imbuhan est di belakangnya atau the most di depannya. Adapun aturan penulisan adjektif atau adverb, yang pertama itu menggunakan satu silabel atau suku kata. Nah, adjektif atau adverb dengan satu silabel selalu menggunakan er atau est. Nah, kita lihat di sini cheap, cheaper, the cheapest. Like, larger, the larger. Nah, biasanya di bahasa Indonesia itu large, kalau dibaca itu large, terdiri dari dua suku kata. Namun dalam bahasa Inggris kan dibaca large, jadi hanya terdapat satu suku kata. Makanya masuk dalam adverb atau adjektif dengan satu silabel. Untuk aturan penulisan adjektif dengan dua silabel atau suku kata, menggunakan akhiran er atau se jika berakhir er, le, ow. Dan jika berakhiran y, tapi y-nya itu harus diganti dengan i. Menggunakan more atau most jika berakhiran ry, full, lasting, and reverse. Contohnya di sini, simple karena berakhiran le, maka comparative degree-nya itu tinggal ditambahkan r, kan sudah ya. Dan untuk superlative degree-nya the simplest, ditambahkan st karena sudah berakhiran huruf vokal e, sebelumnya terdapat dua huruf konsonan, makanya tinggal ditambahkan dengan r atau st. Sedangkan clever atau cleverer kan berakhiran er, makanya ditambahkan dengan er sesuai dengan kaidahnya. More famous, ous, untuk comparative degree-nya menggunakan more atau most karena berakhiran ous dan lain sebagainya. Untuk aturan penulisan adjektif atau adverb dengan 3 atau lebih silabel atau suku kata, adverb atau adjektifnya itu selalu menggunakan more atau most, yang tadinya selalu menggunakan er atau st untuk yang satu silabel. Sekarang untuk 3 atau lebih silabel itu menggunakan more atau most. Sedangkan untuk 2 tadi kan menggunakan
ER, ada yang menggunakan ER atau ST akhirannya, ada juga yang menambahkan more atau mas di depannya. Nah, ternyata tidak hanya sampai situ, adjective atau adverb ada juga yang dengan bentuk tidak beraturan atau irregular form. Contohnya adalah good. Nah, tadi sudah kita singgung. Pada contoh, his drawing is the best. Gambarmu adalah yang terbaik. Nah, the best. Ternyata the best itu adalah bentuk positif degree-nya adalah good. Sedangkan comparative degree-nya adalah better. Nah, contoh lainnya bad, worst, the worst, dan lain sebagainya. Dapat dilihat pada tabel. Baik, itulah tadi presentasi yang saya bawakan tentang past continuous tense dan degree of compression. Semoga dapat berguna untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.